Jadi seperti yang kau tahu, di sini kan aku tukang tukang memasak gitu. Ketika ada drama atau ada apapun itu, biasanya akan kujadikan sebagai bahan pembelajaran. Di sini aku nggak cuma kayak ada drama ku bahas gitu, nggak cuma kayak gitu. Tapi aku cuma ngebahas drama yang penting dan kujadikan pembelajaran. Dan salah satu yang mau ku bahas di sini adalah penggunaan emot. Dan kebetulan di sini kan orang-orang bisa pakai emot deh, kayak di sini nih. Seperti yang kau tahu, emoticon atau emotes itu adalah salah satu yang bener-bener sangat berguna dalam dunia streaming. Karena apa? Kalau penontonmu bingung mau ngetik apa, mereka bisa ngetik emoticon atau mereka bisa ngeluarkan emot. Kayak misalnya emot yang di sini. Kebetulan aku cukup advance dalam menggunakan emot. Jadi beberapa emot dari Twitch itu bisa ditransfer ke sini. Jadi kalau kita ngomongin yang sekarang itu ada satu VTuber yang dimana dia itu protes. Wah, dia protes kenapa bang? Apakah dia kena spam emot kayak kau yang dilakukan ini iwak gitu? Enggak juga. Gini, ada satu VTuber yang namanya Hestia Pinia. Aku cukup kenal dengan dia, maksudnya kenal sebagai streamer, bukan kenal secara personal. Di sini, aku mau ngebahas apa yang dia lakukan. Yang dia bilang adalah, dia nggak suka dengan emot batu dan emot titik 2V. Kita bisa ngeliat yang ada di sini. Cuma mau sharing dan memberikan sedikit pesan untuk para penikmat VTuber atau konten kreator lain. Hormati dan patuhi rules masing-masing konten kreator. Saya sendiri nggak kuat dan nggak suka emot batu titik 2V karena udah overuse. Kalau tempat lain boleh, silahkan aja. Di sini kita bisa ada banyak diskusi. Nah, tapi sebelum kita ngebahas, kita masuk ke video sponsor. Kalian pasti udah pernah dengar HOK kan? Game MOBA yang dulunya Region Lock akhirnya rilis global di pertengahan tahun lalu. Aku pribadi kebetulan udah coba game ini, baru sampai rank gold. Gampang sih, buktiin aja download lewat link di deskripsi. Baru-baru ini HOK kolaborasi dengan Frozen, dan yang kulihat ini salah satu kolaborasi yang oke banget. HOK ini game 5v5 yang rame di market dan kolaborasinya menurutku asik aja karena sesuai dengan karakter gamenya. Untuk kolaborasi kali ini mereka bikin skin untuk 2 karakter. Ada Lady Zen yang jadi Elsa dan Shi yang jadi Anna, dan skinnya cakep banget wah. Seperti yang kita tahu, HOK ini game baik. Dan setiap kali mereka ada kolaborasi karakter, mereka bakal ngasih opsi skin gratis yang bisa didapatkan sama orang-orang. Kayak misalnya kalau kau mendapat skin Anda yang bisa dipakai Shi, kau tinggal ngerjain misi aja. Kalau misinya kelar kau dapat. Bukan cuma skin, tapi kau dapat HUD juga. Jadi tombol nyerangnya ikutan berubah. Selain itu, ini bumbu utama yang paling cantik, paling epic, paling meta, Lady Zen. Di sini dia pakai skin Elsa. Yang kusuka dari skin ini, dia naik kuda. Beda banget sama skin aslinya dia. Kalian bisa gacha skinnya kalau mau, dan kalau mau lebih kok bisa gacha lagi untuk loading screennya buat pamer. Loading screen gamenya nanti bakal ada Elsa membangun istana. Kayak kau yang berusaha bangun dari bronze dan stuck di plat. HUD-nya juga berubah sama kayak Anna. Yang menarik jelas efeknya, dan di sini mereka nggak plek ketiplek niruin Elsa. Tapi mereka punya proses kreatif untuk mengolah skinnya jadi cocok dengan HOK. Menurutku sendiri efek yang paling keren banget itu jelas naik kuda sama pas ultinya. Itu dia bikin istana Frozen cok. Ini orang yang gak punya skinnya pasti bakal kaget sih. Tampilannya juga waktu naik kuda sama jalan biasa itu sama-sama keren. Aku cukup sering explore game MOBA apapun, mungkin hampir semua yang terkenal udah ku coba. Kolaborasi ini adalah salah satu yang bagus menurutku, gak plek ketiplek, unsur kreatifnya ada banget. Untuk HOK sendiri, aku tertarik buat ngulik skill karakternya, mekanismenya, sama modenya. Kalian mungkin bisa download gamenya dari link yang ada di deskripsi. Kapan-kapan aku live, lihatkan seberapa jago aku main game beginian. Dan itu aja untuk sekarang, ayo kita lanjut ke videonya. Di sini kita bisa ada banyak diskusi. Diskusi pertama adalah, kalau kau datang ke tempat orang, ini basic rules dalam hidup. Bahkan ketika kau diberikan kecerdasan oleh Tuhan, diberikan kemampuan berpikir, bernalar, dan berlogika gitu ya. Kau pasti tahu, ketika kau datang ke rumah orang, kau harus mengikuti aturan sang tuan rumah. Karena apa? Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Paham kan sejauh ini kan? Itu adalah basic logika. Kau tuh harusnya bisa cari tahu apa rules di sana dan ikuti peraturannya. Itu udah basic rules yang dimana ada banyak banget bocah yang sering ngelanggar. Jadi kalau kalian ngelihat di sini, Hestia Pinia, salah satu VTuber yang ku tahu, dia di sini bilang dia nggak suka emot batu titik 2V karena sudah overuse. Tadi kan kita udah ngebahas ini nih. Hormati dan patuhi rules masing-masing konten kreator. Di sini dia udah ngasih rules kalau dia nggak suka sama emot batu dan titik 2V. Apakah dia salah? Enggak. Apakah itu melanggar kebebasan hak berbicara kalian? Itu enggak. Kalau misalnya kau berpikir dengan dia melarang emoticon tertentu, artinya kau dilanggar kebebasan berbicaranya, itu artinya kau cacat logika. Jelas ketika kau main ke suatu tempat, ya dimana ada aturan di tempat itu, ya kau ikutin gitu. Jangan tiba-tiba
melanggar. Kalau kau melanggar aturan itu, ya kau bisa dihukum atau kena konsekuensinya. Dan di sini jatuhnya konsekuensinya adalah ban. Bukan cuma ban, tapi malah di sini konsekuensinya adalah gak dihiraukan sama streamernya atau VTubernya. Oh tapi kan bang ini kebebasan dalam berpendapat bang, kebebasan berbicara. Betul, aku setuju. Tapi kau sudah masuk ke personal space. Streamnya Hisetapinia itu termasuk ke dalam personal space. Wajar nggak kalau dia menerapkan boundaries, menerapkan peraturan? Wajar banget. Agak stupid kalau misalnya kau berpikir itu peraturan boleh dilanggar gitu. Nah, di sini dia spesifik buat ngasih tahu dia nggak suka emot batu dan titik 2V. Dan dia ngasih contoh. Aneh bet, rule pakai emot batu aja di ban. Apalagi gua cari topik aja di ban, padahal sopan. Udah gua bilang dari awal, gua sopan, jadi sopan aja dibully. Dibilang ini itu aneh bet, setelah itu nih orang ngebohongin viewersnya, bilang gua di ban YouTube. Aneh bet, gua datang cari topik soalnya nih. Nah, di sini kau sudah tahu. Dari bagaimana cara Tendo EE ini mengetik dan bagaimana cara dia berbahasa udah kelihatan. Maksudnya dia ini kayak tidak begitu cerdas. Karena apa? Dia tidak menggunakan tanda baca. Dikatain bocah. Kalau kamu mau muji bla 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 bla, intinya dia pakai emot batu gitu. Si Pinianya nggak suka. Aku ngerasa di sini agak ironi dan menurutku agak idiotik gitu. Dia bilang dia sopan. Di sini basically dia bilang dia sopan. Tapi kok tahu nggak? Dia ngetik apa? Yang dia maksud sopan tuh kayak gini, Wak. Fuck that rule. Who the fuck write that rule? The rule is nonsense. Brah. Sopan, aku nggak tahu ini standar sopan di mana. Mungkin di Amerika ini sopan, but I don't know man. Terus yang aku benci dari bocah satu ini, Tendo Soji ini, Tendo EE tadi ini ya. Dia bilang emot batu aja dicuekin, dasar rasis bullying. Bro, penggunaan emot batu dilarang, itu rasis. Gila, ini orang bolos bahasa Indonesia, bahasa Inggris anjir. Coba kau pikirkan pakai otak. Orang-orang di Amerika sana, orang-orang di sekitaran kita gitu. Rasis tuh ya berkaitan dengan ras anjir. Kau pakai otak gitu loh. Ini aku yakin kemungkinan bocah ini baru tahu istilah rasis. Kalau kau mau lebih tepat penggunaannya di sini bukan rasis men. Diskriminasi. Nah gitu. Dan ini juga bukan bullying. Karena apa? Kau melanggar peraturan cok. Ada orang gitu punya otak gak dipakai anjir. Gila. Aku gak paham cok. Sumpah astagfirullahaladzim. Terus kita scroll lagi. Kita scroll lagi tweetnya si Pinia lagi. Dia datang muji-muji kakak cantik berkali-kali. Cuma karena muji lalu dirasa kamu akan diberikan perilaku spesial. Oh tidak bisa. Malah saya akan melihat seperti bibit calon penjilat dan cari muka kalau masuk lingkungan kerja. Ya aku cukup setuju dengan ini. Ada lanjutannya nih, lanjutannya kocak sumpah ini orang. Cie komen banyak banget, cuma bocah yang komennya sebanyak itu. Ketika nggak dinotis cie gitu kan. Dipanas-panasin nih sama si beliau nih. Sama-sama kak, nanti saya mampir lagi ke live ya. Sorry ya kak, jangan marah-marah ya. Gak dinotis nggak apa-apa, yang penting kakak baik-baik saja gitu. Akhirnya dia kayak ya dia menjadi baik gitu. Aku komen positif langsung merasa dibaikin, padahal itu sarkas. Ini udah jelas sarkas gitu. Jadi ya udahlah ya. Dan akhirnya seperti apa? Ya betul, komennya dihapus. Seperti biasa, bocah-bocah pada dasarnya, bocah-bocah pada umumnya yang dimana mereka brain cell-nya belum bertumbuh. Biasanya kalau mereka sudah ngelakukan hal yang aneh gini langsung dihapus. Aku nggak kaget kalau misalnya itu banyak, tapi ya mau diapakan lagi. Kalau menurutku sendiri, aku sendiri gimana? Aku selalu ngerasa kalau ada orang yang benci dengan emot tertentu itu wajar. Wajar pakai banget. Karena aku ngerasa emang penggunaan beberapa emoticon itu bener-bener kayak nyeleneh dan mengganggu pemandangan. Emoticon itu kan digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang gak bisa diekspresikan. Sebenarnya penggunaan emot dalam stream itu buat apa sih selain bikin rame atau dibikin bisa ngetik kalau misalnya kalian bingung mau ngetik apa. Pada dasarnya ya, emoticon atau emotes itu dipakai gunanya adalah untuk mengekspresikan diri. Misalnya, kalian bingung nih, kalian mau ngesarkas. Kalian bisa pakai emot ketawa gitu. Kalian bisa pakai emot kayak gitu tuh. Kalau misalnya kalian mau ketawa, atau kalian bisa juga pakai emot kayak gini. Emot kayak gini juga bentuk ngakak, ini juga bentuk ngakak gitu. Atau kau mau sarkas, mau apa gitu, mau sedih, mau apa, kan pakai emot untuk mengekspresikan. Karena seperti yang kita tahu, kalian cuma nge-text di sini, kalian cuma kirim chat yang dimana nggak ada suaranya, kalian nggak kelihatan ekspresinya seperti apa. Jadi kegunaan emoticon itu atau emotes itu adalah untuk memperjelas intensi kalian. Aku sendiri cukup setuju sama si Pinia atau Hiseta Pinia. Dia nggak suka dengan emot batu dan titik 2V. Aku pribadi sama nggak suka juga. Aku sangat-sangat tidak suka dengan emot batu atau titik 2V. Biasanya kalau ada yang kayak gitu, gak akan kuhiraukan sama sekali. Ya kau mau ngetik titik 2V silahkan aja.
Tapi jujur aku nggak peduli dan nggak suka. Aku nggak suka sama emot batu dan titik 2V. Karena apa? Karena menurutku kayak it's overuse. Kau kalau mau ngetik itu silakan. Cuma kalau misalnya mau nge-time out silakan juga. Aku nggak peduli. Sebenarnya gimana sih awal origin dari emot titik 2V? Emot titik 2V itu, emot Pac-Man, itu biasanya dipakai buat sarkas. Buat sarkas atau buat bercanda. Sama juga dengan emot batu. Dipakai buat apa? Buat bercanda, buat menunjukkan ironi. Tapi ada tapinya. Ini agak banyak nih tapinya nih. Aku nggak suka karena emot itu digunakan dengan sangat masif, jadinya overuse dan tidak ketahuan lagi intensinya apa. Aku sendiri di sini ngomong di tweetnya. Emot batu level menjengkelkannya sama kayak emot Pac-Man atau titik 2V. Itu overuse. Gak jelas mau dipakai buat bercanda atau serius. Aku kan bercanda, makanya pakai emot batu. Kok argumenku didiamin sih? Kalah debat gitu. Aku menyebutnya dengan Schrödinger douchebag. Schrödinger douchebag itu apa? Nanti bakal aku jelaskan. Aku nggak suka dengan emot titik 2V karena misalnya nih lagi ada debat. Tiba-tiba ada orang yang mengeluarkan argumen. Aku nggak tahu ini intensinya apa. Apakah intensinya buat bercanda atau buat sarkas? Kayak misalnya aku bilang inflasi itu penting loh buat perkembangan ekonomi. Tiba-tiba ada yang komen. Tapi kan inflasi itu mengurangi nilai mata uang tuh bang. Makin lama lu makin miskin. Karena nilai mata uang lu berkurang dan digerus karena riba. Titik 2V. Aku pribadi nggak tahu itu sarkas atau serius. Karena apa? Gak ada nadanya, gak ada mukanya gitu. Kayak ini orang mau bercanda atau mau serius. Misalnya kalau aku tanggapi dengan serius, dia nanggepin terus tuh, ngajak debat kan. Dia nggak setuju dengan inflasi, aku cukup setuju dengan inflasi. Debat. Terus aku kayak kalah debat gitu, Dia bilang cie kalah debat makanya diam gitu. Kan aneh ya. Kau ngerti kan maksudnya kan? Ini orang mau sarkas atau mau apa gitu? Berarti kalau bercanda pakai klarif kah? Ya enggak, kau kalau mau bercanda silakan bercanda, cuma gunakan emoticon yang tepat gitu. Dan jangan menjadi Schrödinger douchebag tadi. Sama juga dengan emot batu. Emot batu tuh gunanya buat apa? Sarkas atau buat muka datar. Kalau misalnya mereka kalah argumen dengan terus habis itu di komentarnya pakai titik 2V atau emot batu, kalah argumen nih mereka nih. Kan gue cuma bercanda bang. Terus habis itu kalau mereka menang argumen, mereka nyebarkan nih di internet. Gua menang debat lawan admin Yami Akil Yami Waterson. Itu adalah Schrödinger douchebag. Schrödinger itu dari Schrödinger cat. Schrödinger cat itu ada kucing dalam box tentang radiasi atau apa lupa aku. Intinya kucing itu ada di antara hidup dan mati. Kalau kau buka kotaknya, kau nggak tahu tuh kucingnya ya pokoknya adalah sainsnya. Tolong masukkan Schrödinger cat gitu. Basically Schrödinger cat itu. Schrödinger douchebag seperti apa? Schrödinger douchebag kayak gini. Mereka nggak tahu niatnya mau apa. Kalau misalnya argumennya menang, mereka bakal bilang, kan argumen gua valid, argumen gua jago banget nih, argumen gua setara Rocky Gerung, argumen gua setara Ferry Irwandi gitu. Tapi kalau misalnya mereka kalah debat, ya kan gua cuma bercanda. Nah, kita nggak tahu dia itu serius atau bercanda sampai akhirnya dia menang atau kalah debat. Contoh lain dari Schrödinger douchebag. Misalnya ada Asa nih, kebetulan kan ada Asa. Asa cakep banget deh. Mau nggak pacaran sama aku? Gitu kan. Terus habis itu si Asa bilang, "Gak mau, gue udah punya cowok." Misalnya dia ngomong kayak gitu kan. Aku bilang, santai saya cuma bercanda, itu mah bercanda doang. Ya kali diseriusin, kan aku tahu kau punya cowok. Gak mungkin dong gue nembak lu sembarangan gitu. Tapi kalau misalnya Asa bilang mau, akhirnya kita pacaran beneran gitu. Kau ngerti gak sih maksudnya apa? Itu basically Schrödinger douchebag. Itulah maksudnya dari Schrödinger douchebag gitu. Bukan pisau bermata dua juga, emang hipokrit pada dasarnya anjing. Nah itu kenapa aku gak suka dengan emot batu dan titik 2V. Beberapa kenalanku dan beberapa temanku emang sama juga, mereka kurang suka dengan emot titik 2V atau emot batu. Karena ya emang intensionalnya gak jelas. Nah, kau tahu nggak bocil tadi hasil apa yang dihasilkan sama bocil tadi? Kalau kau mau tahu, yang aku nggak suka dari bocil-bocil titik 2V dan bocil batu itu adalah ketika kau datang ke tempatnya si Pinia tadi, yang terjadi adalah orang-orang nge-spam emot batu. Kenapa sih orang-orang pada nge-spam emot batu dan emot titik 2V? Basically karena orang-orang kayak aku yang ngebahas kayak ginian. Kalau kamu mau sadar, di sini kita ketemu sama videonya Sasuke ngomong ya. Aku udah nonton videonya dan aku ngeliatin videonya. Ya basically kayak di sini diramein sama Sasuke. Salah nggak? Gak salah. Dia mau ngebahas ya silakan ngebahas. Cuma di sini jatuhnya kayak ini si Sasuke tai anjing. Maksudku, ya aku nggak suka dari videonya si Sasuke ini, dia cuma menjelaskan apa yang terjadi dan tidak ngasih tahu gitu. Dia tidak punya stand, dia tidak punya argumen, dia tidak
Ya itu doang sih. Menurutku dia cuma mendatangkan bocil-bocil ngetrol gitu loh. Ya terserah dia mau buat konten seperti apa. Aku sih nggak peduli. Dia bener jadi pembawa berita. Penontonmu juga kill, betul, penontonku juga. Cuma di sini kan ketika aku ngebahas drama, ketika aku ngebahas membuat masakan gitu, kau pasti tahu. Kalau aku di sini bener-bener ngasih tahu juga atau ngajak diskusi. Aku punya argumen dan aku menetapkan argumenku supaya logik gitu jelasnya. Kau mau ngikutin argumenku terserah, kau mau ngelawan argumenku juga terserah. Itu urusanmu, bukan urusanku. Aku bukan bapamu. Or else, atau mungkin jangan-jangan aku bapamu. Hai Vsauce. Itu kenapa aku selalu ngasih argumen, itu kenapa aku selalu ngebahas untuk kayak bener-bener biar kalian berpikir dan diskusi juga. Ngerti gak sih maksudnya? Sama seperti tadi ya, Iseta ini ngelarang emot batu. Aku pribadi nggak ngelarang emot itu. Apakah aku suka? Enggak. Kau mau pakai silahkan. Cuma nggak akan kupedulikan, nggak akan kuhiraukan. Kalau aku dalam keadaan bad mood, bisa aja kau ku time out atau bahkan ku ban. Ya sama kayak emot YouTube. Aku udah ngomong berkali-kali, kau nggak perlu pakai emot YouTube. Kau udah bisa pakai emot yang ku kasih, ketik. Kayak misalnya, kau di sini boleh nge-spam emot gigachat. Coba kau ngetik gigachat. Silakan gigachat ya semua ya. Nah, aku sendiri nggak masalah. Kau mau nge-spam emot gigachat kayak gini silahkan. Cuma menurutku orang itu kelihatan dewasa, kelihatan punya akal ketika dia tidak menggunakan emot batu dan emot titik 2V. Karena dia tahu stand-nya apa, dia tahu argumennya apa, dan dia tidak menjadi Schrödinger douchebag. Gitu ya pada dasarnya ya. Nah, kalau kau mau ikut seru-seruan, kau bisa datang ke live stream ini. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol dan nge-spam emot gigachat kayak gini silahkan, aku nggak keberatan. Atau emot pogis kayak gini silahkan. Kita ngobrol, kita ngechat atau apapun itu silahkan ya. Karena ya di sini adalah tempat kita ngobrol dan nongkrong bareng-bareng lah ya. Kalau kau nggak punya teman, sama aku juga nggak punya teman. Jadi ya silahkan kau datang ke live chat atau datang ke stream. Dan untuk sekarang itu aja dulu semuanya. Dadah. Ayah minta susu, enggak akan ada susu, nggak ada, jangan minta